Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam menjemput rezeki. Ketika kita berpikir hidup kita itu adalah sulit karena rezeki kita juga segitu-gitu saja. Hidup kita susah ketika rezeki kita hanya itu-itu juga. Ya, karena kita berpikiran seperti itu, maka itulah yang kita dapat. Dan itu pula yang kita rasakan, dan hanya sebatas itu pula yang kita nikmati. Karena prasangka-prasangka itu akan diwujudkan menjadi satu doa, yang doa itu akan dikabulkan, diijabah oleh Tuhan. Oleh karena itu rubah dulu bahwa kita ini memiliki banyak rezeki yang harus kita jemput. Ingat, yang harus kita jemput. Banyak pertanyaan, bagaimana saya bisa berdagang, bagaimana saya bisa berwirausaha kalau saya tidak bekerja kepada orang, kalau saya tidak bekerja di perusahaan lain. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan modal berupa uang. Ya, sekali lagi modal itu bukan hanya uang, tetapi juga kemampuan diri kita, tenaga, ide kreatif. Ya, sahabat, teman, waktu luang itu sebuah investasi dan modal untuk kita. Sekarang kita coba untuk memulai bagaimana cara menjemput rezeki dari yang modal hanya sedikit. Ya, ini yang bermodal. Kita berpikiran bahwa kita ingin memulai satu bisnis dengan mempunyai modal 5 juta. Kita tidak memiliki modal 5 juta, tapi hanya memiliki modal 1 juta sampai 2,5 juta. Kenapa tidak kita ajak teman, kita ajak sahabat untuk bergabung kepada kita sehingga modal kita menjadi 5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Kan itu bisa mencapai satu modal yang 5 juta. Atau kita modalnya hanya 1 juta, kenapa tidak cari teman lagi untuk memenuhi sampai modal 5 juta? Kita sering berpikiran bahwa nanti untungnya sedikit dong yang dibagi. Nah, hitung-hitungan inilah yang membuat kita benar-benar sedikit kita dapat. Bahkan tidak sama sekali. Karena apa? Karena di waktu kita berpikiran mengajak teman karena nanti untung kita sedikit lalu kita nggak jadi, maka kita nggak akan terus memulai. Ingat, kita tidak lalu memulai begitu saja karena kita takut bahwa untung kita sedikit. Padahal kita perhatikan, ketika kita memulai dengan bisnis yang bergabung bersama teman, contoh 2,5 juta, 2,5 juta, hasilnya setiap bulan misalkan 3 juta. Sehingga dibagi dua keuntungan, 1,5 juta, 1,5 juta. Memang kita hanya dapat 1,5 juta. Tapi lihat, ketika kita sudah menjalaninya selama 3 bulan, berarti 1,5 juta dikali 3, 4,5 juta. Untuk kita, 4,5 juta untuk teman. 4,5 juta ini hanya kurang 500.000 lagi untuk mencapai 5 juta. Dari tabungan kita tambah 500.000 sehingga 5 juta, kita buka usaha lagi yang punya kita sehingga penghasilan 3 juta di bulan berikutnya, yaitu bulan keempat, milik kita. 3 juta milik kita, 1,5 juta lagi milik kita bersama teman. Berarti berapa di bulan keempat? 4,5 juta. Di bulan kelima, keuntungan kita 4,5 juta lagi. 3,5 juta dari usaha kita sendiri, 1,5 juta dari usaha kita patungan dengan teman, 4,5 juta. Buka lagi unit baru, 5 juta lagi, sehingga apa yang terjadi di bulan ke-6, penghasilan kita 3 juta bersih dari yang satu, 3 juta bersih dari yang satu, 1,5 lagi dari yang bergabung dengan teman. Sehingga berapa jumlahnya? Di bulan ke-6, 7,5 juta penghasilan kita. Yang dimulai hanya dari 1,5 juta di 3 bulan pertama. Nah, begitulah seterusnya, dan ini bisa dipraktekkan oleh beberapa usaha lainnya. Sekarang kita praktek bagaimana caranya menghasilkan yang tanpa uang. Produk apa yang bisa kita jual dari teman kita yang memiliki barang? Misal, produk A kita ambil dari teman karena kita baik, ya. Coba kalau kita nggak baik sama teman, bukankah itu suatu hal yang mustahil teman kita mau meminjamkan barang yang apabila laku kita kembalikan modal kepada dia, untungnya kita ambil. Nah,
Jadi modalnya adalah kepercayaan dan teman. Ambil produknya, kita jual, kita tanpa modal, uang untuk kita. Terus lakukan seperti tadi dan disiplinkan untuk menabung investasinya. Sehingga itu akan menjadi uang yang besar untuk kita. Ingat, setelah itu disiplin dalam berinvestasi dan disiplin dalam menabung hasil dari usaha. Ketika kita sudah disiplin dalam berinvestasi, disiplin juga dalam menabung hasil usaha kita, maka kita juga harus terus disiplin dan berani. Berani apa? Berani menjual diri kita. Apa itu maksudnya? Ya, menjual diri kita bahwa kita adalah seorang pedagang. Kita adalah seorang pengusaha. Tanpa itu kita jual, tanpa itu yang kita perkenalkan kepada orang lain, maka tidak ada orang lain yang tahu kalau kita itu adalah pedagang. Tidak ada orang lain tahu bahwa kita itu adalah pengusaha. Contoh misalkan ketika orang berada di rumah seharian, padahal dia pedagang, tapi dia tidak memberitahu kalau dia itu seorang pedagang atau pengusaha. Sehingga pertama, orang akan menilai, melihat kita sebagai orang biasa saja, tanpa ada produk yang ada kita jual. Kedua, orang akan menilai kita, wah ini orang-orang malas-malasan ada di rumah setiap hari, pengangguran kali. Ya. Ketiga, ketika kita menjual bahwa diri kita adalah pedagang, diri kita adalah pengusaha, kita berada di rumah, orang akan menilai kita, oh pantas hidupnya di rumah, uang dia pengusaha, usahanya sudah mengalirkan banyak uang, usahanya sudah menghasilkan banyak rezeki, wajarlah kalau dia di rumah, saya juga pengen seperti dia. Nah, ingat, itu karena kita menjual diri kita bahwa kita adalah pengusaha dan pedagang. Dan ketika kita menjual itu, memperlihatkan dan memperkenalkan bahwa diri kita itu, maka setiap orang lain yang melihat kita selalu teringat, wah si A ada dagangan ini nih. Ketika melihat si B, ingat lagi dagangan ini. Ketika melihat si C, oh iya, kalau nyari ke dia aja. Ketika dia butuh apa, dia lihat si A, oh iya, dia lagi teringat lagi akan kebutuhannya untuk dibeli dari si C. Itulah selanjutnya. Jadi apa? Mulailah rajin dan jangan malu-malu, harus memberanikan diri menjual diri ini ya, dengan hal memperkenalkan bahwa diri kita adalah pedagang dan pengusaha. Dan itu juga sebuah doa. Doa yang akan Allah kabulkan bahwa diri kita pantas menjadi pengusaha. Ya, mulai saat ini lakukanlah dengan baik, dengan cara yang baik, untuk hasil yang baik. Salam inspirasi, saya Helmi Hariwibawa.